Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih 30 orang nih, 20, 28. Kita tunggu sebentar ya, teman-temannya ya. Ya, Pak.
Baik, sekarang sudah ada sekitar 46 orang yang ada di kelas ini ya, kelas online ini. Ya tidak apa-apalah, di online ini saya nggak bisa nih mengawasi kalian langsung. Yang ada adalah kesadaran kalian sendiri untuk kuliah ini penting atau tidak ya. Baik, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Sebelum saya menerangkan, saya mohon maaf dulu karena kamera saya mati nih, masih belum normal kembali. Kamera saya belum datang yang barunya. Jadi yang penting suaranya terdengar dulu lah ya. Nah, tidak apa-apa. Lalu semoga itu tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya. Untuk materi ini kita lanjutkan yang minggu lalu, Thevenin Norton. Nah, minggu lalu itu kita baru belajar tentang Theveninnya. Ya, lalu sekarang kita akan belajar tentang Nortonnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa metode Thevenin dan Norton itu adalah metode untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik dengan mengubah rangkaian yang sangat kompleks menjadi rangkaian yang sederhana. Ya, dari rangkaian yang sangat kompleks menjadi rangkaian sederhana. Rangkaian Thevenin itu adalah rangkaian ekivalen. Thevenin itu adalah rangkaian yang hanya terdiri dari sumber tegangan dan hambatan yang dipasang secara seri. Ya, sumber tegangan dan hambatan resistor yang dihubungkan secara seri. Oke, jadi kalau kalian lihat yang kemarin, ini adalah Thevenin-nya ya. Ini adalah rangkaian ekivalen Thevenin. Dari rangkaian yang sangat kompleks, ya hanya menjadi seperti ini saja. Sekali lagi, ini adalah rangkaian ekivalen Thevenin. Silakan kalian catat pada buku catatan kalian. Oke. Kalau rangkaiannya tertutup itu bukan rangkaian ekivalen Thevenin ya. Tapi sudah ada bebannya pastikan ya. Jadi kalian pahami itu dulu ya. Banyak latihan dengan menggunakan metode Thevenin dan nanti Norton. Oke. Nah, sedangkan kalau Norton itu adalah rangkaian ekivalen yang mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana, di mana rangkaian ekivalennya itu terdiri dari sumber arus dan hambatan saja, ya, yang terhubung secara paralel. Oke, seperti pada gambar di slide ini. Ya, langkah-langkahnya sama. Ya, langkah-langkahnya sama dengan rangkaian Thevenin, dengan metode Thevenin. Hanya yang berbeda adalah bagaimana kita mencari arus. Ya, bagaimana kita mencari arusnya. Kalau Thevenin kan kita mencari tegangannya. Saat ini kita ingin mencari arus. Nah, arus itu tidak bisa diukur dengan paralel kan? Ya, arus itu diukur dengan cara seri. Saya yakin kalian kan sudah belajar di praktikum kan? Ya, dan waktu pertemuan pertama juga itu sudah dibahas sedikit bagaimana cara mengukur tegangan dan mengukur arus. Ya, jadi kalau tegangan itu kan 2 titik, ya, mengukur beda potensial di antara 2 titik, maka dihubungkan secara paralel terhadap komponennya atau elemennya. Sedangkan kalau arus itu harus dihubung secara seri karena arus itu mengalir, bukan beda tegangan ya, bukan beda potensial. Arus itu mengalir. Jadi kalian pahami dulu konsep itu supaya saat menerapkan
metode Norton itu tidak pusing, ya, tidak gelagapan gitu. Ini saya harus ngapain nih? Ya. Jadi metodenya mirip nih langkah-langkahnya dengan Thevenin. Ya, yang pertama, jika ada beban, maka harus dicopot dulu dari rangkaian orisinilnya. Ya. Lalu setelah dicopot, maka kita bisa menghitung hambatan penggantinya ya, hambatan total penggantinya dengan cara apa? Mematikan semua sumber yang ada pada rangkaiannya. Kalau ada sumber arus, maka dilepas lalu diganti dengan open node ya, open circuit. Lalu kalau dia tegangan, maka harus diganti dengan short circuit. Baru kalian cari tuh RTH-nya. Ya, RTH atau RN kan sama ya. RTH equal RN. Ya. Lalu setelah kalian menghitung RN atau RTH, maka bagaimana cara mencari arusnya, ya, arus Nortonnya. Maka tadi di titik yang ditanyakan, atau jika ada beban saat bebannya dilepas dan di titik itu kita ingin mencari arusnya, maka titiknya harus dihubungkan dengan short circuit. Ya, baru dihitung tuh arus yang mengalir pada titik itu, ya, pada titik itu tuh bagaimana, berapa, ya, dengan menggunakan metode apapun yang kalian ketahui. Oke, supaya lebih jelas, maka saya akan menggunakan contoh yang sama dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kan kita menggunakan Thevenin ya, Thevenin. Ini sama nih contoh yang kemarin. Tapi kali ini kita akan menggunakan Norton. Ya. Oke, sekarang saya ingin menggunakan ini. Kayaknya sama kayak yang kemarin ya contohnya. Tapi kali ini kita akan menghitung, mencari rangkaian ekivalen Norton pada node AB. Lalu mencari apa ya pertanyaannya tadi ya, saya lupa. Pertanyaannya adalah berapa arus pada RL? Ya, berapa arus yang mengalir pada R beban? Ya. Oke. Kita mulai. Ini bentar. Kenapa ya ininya ya? Oke, nah udah. Oke, sekarang kita akan mulai menghitung ya. Titik yang ditanyakan itu adalah titik AB. Ya, ini. Oke, maka RL harus dibuang dulu ya. Buang. Ya. Sehingga gambarnya akan berubah menjadi hitam mana hitam? Oh ini. Oke. Gambarnya akan berubah menjadi rangkaiannya akan jadi seperti ini. Plus minus ya. Supaya kalian terbiasa terstruktur. Oke. Lalu ada sumber arus. Ya. Nah, seperti ini ya. Gambar rangkaiannya ini adalah A dan ini B. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari rangkaian Norton? Langkah pertama kita harus mencari RTH atau RN. Atau RN ya. Rangkaian hambatan pengganti Thevenin atau Norton, sama saja kan ini ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita matikan semua sumbernya kan ya? Semua sumbernya. Sumbernya di sini ada tegangan dan arus. Maka tegangannya dimatikan menjadi short circuit. Lalu ada hambatan. Di sini juga ada hambatan. Ya. Lalu arus dimatikan jadi open ya. Jadi hilang saja udah langsung. Sini A dan B. Maka ini ada 4, 12 dan 1 sehingga RN-nya adalah 4 dikali 12, 4 ditambah 12 ditambah 1 sama dengan 4 kemarin ya.
Gitu ya. Benar ya? 4 ya? Nah, 4 ohm. Oke, 48 dibagi 16, 3 tambah 1, 4. Oke, ini adalah Rn-nya. Nah, sekarang Rn-nya sudah kita ketahui. Kita sudah mengetahui Rn. Lalu bagaimana cara menghitung In-nya? Ya, In-nya itu dari rangkaian yang ini nih. Ya, rangkaian yang sudah kita ubah ini. Oke, nih. Kita tadi di slide untuk mencari arus yang mengalir pada titik AB, maka kita short AB-nya. Ya, maka kita harus short si titik AB-nya. Bagaimana? Kita lihat. Berarti rangkaiannya akan berubah lagi ya. Saya ganti warnanya. Rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Oke, betul. Nah, ini ya. Ini A, B. Maka kita ingin mencari arus yang mengalir di sini kan, di AB ini ya. Di AB ini berapa sih? Gitu kan. Nah, ini ada 4, ini ada 12, ini ada 1, lalu tegangannya adalah 32, arusnya 2. Oke. Nah, kita ingin mencari arus yang mengalir pada AB. Menggunakan apa? Ya banyak ya caranya ya. Nah, sekarang bisa banyak nih caranya. Kalian bisa menggunakan apa namanya? Rangkaian pengganti. Ya, bisa rangkaian pengganti, superposisi atau rangkaian yang lain, terserah. Oke. Paling enak pakai apa nih kalau untuk mencari arus di sini? Ya, di titik AB. Oke, maka kita bisa menggunakan metode ini lagi ya, pakai node saja ya. Saya akan menggunakan metode node. Oke, di mana node-nya ini adalah node 1, ya, lalu ini node 2, ya, sudah nih, sudah node 2 saja. Ya, karena ini kan bukan apa node ground kan yang A dan B itu ya, satu node kan. Oke, sekarang kita menggunakan persamaan node. Oke, di mana node-nya sebenarnya hanya ada persamaan 2 saja kan. Kita ingin mencari tegangan di titik node 2. Maka node 2 ya, kita gunakan KCL-nya di sini. Arahnya ini adalah I1. Oke. Lalu yang ke bawah ini adalah I2. Oke, lalu yang dari 2 ke apa namanya? Hambatan 1 ohm itu adalah I3. Oke. Maka sekarang bisa kita kerjakan. Oke, masuk positif, keluar negatif. Yang masuk adalah I1 dan 2 ampere. Ya. Yang keluar adalah I2 dan I3 sama dengan 0. Oke, persamaan node KCL-nya sudah. Sekarang kita hitung. Ya. I1. I1 itu adalah V1 minus V2, ya kan? Saya tulis di sini ya. V1 minus V2 per berapa itu? 4. Oke, lalu ditambah 2 ya. I2. I2 itu adalah minus V2 per 12. VG-nya 0, jadi tidak usah saya tulis lagi. Ya. Lalu I3 itu adalah V2 per 1 sama dengan 0. Sudah ya? Oke, berarti ini bisa dikalikan 12 ya, menjadi 3V1 minus 3V2 kali 12 plus 24 minus V2 minus 12V2 sama dengan 0. Ya. V1 itu adalah 32 volt. Ya, berarti 96 minus 3V2, 4V2, 16V2 ya. 16V2 plus 24 sama dengan 0. Oke, 96 dan 24 berapa nih? 120.
Iya. 120 ya? Iya, Pak. 120 minus 16 V2 sama dengan 0. Oke. Bentar, ini jadi gema nanti kalian. Mana ini volumenya? Sebentar. Oke. Oke. 120 dibagi 16 berapa ya? Tolong hitungkan. Berarti V2-nya berapa nih? 7,5. 7,5 volt gitu ya. Nah, 7,5 volt. Oke, kita sudah dapat tuh V2-nya 7,5 volt. Di mana V2 itu kan di titik ini ya. Ini di titik ini juga 7,5. Berarti kita bisa mencari arusnya kan? Nah, di mana arus adalah V per R kan? Untuk mencari I3 kan? Ya karena IN itu kan sama dengan I3. I3 itu adalah arus yang mengalir karena adanya tegangan V2 terhadap hambatan 1 ohmnya. Nah, maka kita bisa cari tuh ya arus Nortonnya, maka bisa kita hitung dengan persamaan I3 sama dengan IN. Ini sama dengan maka 7,5 per 1. Berarti 7,5 ampere. Oke, nah sudah dapat nih arusnya. Ya, arus Nortonnya. Sehingga bisa kita gambarkan rangkaian ininya, ekivalennya. Maka rangkaian ekivalennya bisa kita tuliskan seperti ini. Oke. Oke, ini adalah titik A, ini titik B, ini berapa ini 7,5 ampere ya, 7,5. Oke, lalu tadi Rn-nya berapa? 4 ya, 4 ohm. Oke, nah ini adalah rangkaian ekivalen ya, R ekivalen Norton pada titik AB. Oke. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, sekarang pertanyaan kedua, berapakah arus yang mengalir pada RL? Ya, arus yang mengalir pada RL. Coba kita cek lagi. Ya, berarti kan kita harus memasang mana ini? Harus memasang bebannya kan? Ya, harus memasang beban pada titik AB nih. Oke, harus memasang beban pada titik AB sehingga kita akan mana ini sih? Oke, kita harus memasang beban kembali 6 ohm pada titik AB. Oke, berarti sekarang gambarnya juga akan berubah lagi ya. Seperti ini, lalu seperti ini. Nah, dihubungkan sekarang dengan RL-nya. Oke, ini ada 7,5, ini 4, ini 6. Ya, ini AB. Ya kan? AB. Ya. Maka berapakah IRL yang mengalir di sini? Ya, IRL sama dengan pembagi arus. Ya, berarti 4 per 10 dikali 7,5. Berapa nih? 4 kali 7,5? 3. Ya, 10. Ya kan? 30 bagi 10. 3 ampere. Oke. Gimana dengan jawaban Thevenin yang kemarin? Sama kan 3 ampere? Sama, Pak. Sama ya? Iya. Dengan menggunakan metode apapun, jawabannya harus sama. Ya. Mau pakai metode Thevenin, jawabannya 3 ampere. Mau pakai metode Norton, jawabannya juga 3 ampere. Kenapa? Ya karena yang ditanyakan sama, IRL. Rangkaiannya juga sama. Gitu. Ya, ini adalah rangkaian Norton. Oke. Dengan menggunakan metode Norton untuk menyederhanakan rangkaian yang kompleks, lalu
disederhanakan dan dicari R karakteristik pada R beban. Oke? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Nggak ada yang ditanyain benar nih. Hari ini kuis ya. Ya, silakan. Boleh diatasin, Pak. Mau lihat yang KCL. Yang mana? Yang not itu. Node, nih. Ini bisa ini bisa dikecilin. Kelihatan nggak di tempat kalian sekarang? Iya, Pak. Oke. Ya, tulisan saya itu besar ya. Saya nggak bisa tulis kecil-kecil. Nanti kalau udah selesai baru saya kecilin kayak gini. Nah, tuh udah, silakan. Sekalian kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ya. Itu jadi penyelesaiannya bisa pakai cara mesh juga ya, Pak? Bisa, iya bisa. Silakan kalau mau cari dengan menggunakan mesh boleh kok. Iya. Tapi harus diingat itu kalau pakai mesh berarti kan ada super mesh-nya ya. Hati-hati ya. Karena pada mesh 1, misalkan kalian pakai mesh kan. Pakai warna apa ya ini? Oke, saya zoom dulu ya. Saya nggak bisa nulis kecil-kecil. Nah, ini kan misalnya ini mesh 1 ya. Mana lagi? Nah, ini mesh 1. Ini mesh 2. Ya kan, ini mesh 3. Mesh 2 sama mesh 3 kan itu super mesh ya. Kenapa super mesh? Kan ini ada ini. Mengapit sumber arus. Ya. Hati-hati. Jadi rangkaian listrik itu uniknya di situ. Metodenya bisa macam-macam. Ya, metodenya bisa macam-macam. Tapi jawabannya harus sama. Jawabannya itu pasti dengan menggunakan metode apa? Satu jawabannya. Jadi jarang ada kemungkinan satu kelas gitu metodenya itu sama semua gitu, enggak lah. Saya yakin kalian pasti ada metode yang kalian kuasai. Nah, metodenya itu nggak harus semua dikuasai, salah satu atau dua lah gitu ya supaya kalian paham. At least node sama mesh gitu. Nah, yang lain nggak usah terlalu dalam, hanya sekedar tahu saja ya sudah cukup sebetulnya. Oke, nah sekarang soal selanjutnya yang mana ya? Oh, ini yang kemarin lagi sama. Nah, kan kemarin yang bagian ini saya juga kan yang ngerjain gitu. Nah, sekarang kalian yang mengerjakan. Seperti biasa, saya kasih bonus nilai ya.
saya kasih bonus nilai dulu, tapi kuis dulu karena kemarin sudah tuh dibahas dengan menggunakan Thevenin. Siapa yang bisa mengerjakan ini langkahnya benar ya dan mendapatkan hasil yang benar, V0 dengan menggunakan metode Norton ya, maka kuis plus 5. Silakan. Ya, silakan. Kemarin sudah diborong sama Wulan. Apakah hari ini akan diborong lagi oleh Wulan? Boleh. Bebas kelas saya. 4 volt nggak, Pak? Kenapa? Jawabannya 4 volt nggak? Iya kan Thevenin kemarin udah dikerjain ya. Kali ini bukan jawabannya yang saya minta, tapi langkahnya bener nggak? Sama jawabannya. Bener nggak? Kan udah dijawab kemarin ya. Iya, Pak. Maksudnya V0-nya itu 4 volt. Iya pasti 4 volt. Tapi caranya gimana coba? Bisa nggak Norton? Ini siapa nih? Oh. Sebentar. Ya, Pak. Siapa? Sama ya, Pak. Saya udah selesai rangkaian Norton. Mana coba lihat. Siapa nih? Ketut, Pak. Oh Ketut. Oke Ketut. Coba di share jawabannya. Mau pakai chat atau mau screen sharing? Saya pakai HP, Pak. Oke, berarti diapain? Di on cam aja, Pak. On cam, ya udah. Silakan. Sebentar, spotlight. Oke. Jangan miring, Mas. Bingung saya ngelihatnya nih. Saya juga jadi ikutan miring nih. Nah. Oke. Oke, R-nya sudah. Nah, sekarang yang paling penting itu bagaimana menghitung arus Nortonnya. Mana arus Nortonnya? Ini, Pak. Mana? Miliampere dengan KCL. Dengan mes, Pak. Saya nyari Sebentar. AB-nya kan dicopot. Iya kan? AB-nya kan dicopot. Terus 6, 12 II. Rangkaian Nortonnya belum tepat, Mas. Mana itu node-nya kok belum di short ya? Belum. Oh, iya, Pak. Nah, tadi langkahnya gimana langkahnya nih? Saya share lagi ya. Saya share lagi. Tadi kan kalau sudah dilepas bebannya pada titiknya harus di short kan ya? Screen 1. Oke. Langkah keempat nih. Calculate the current on the short circuited network by using KCL. Jadi tadi kan saya juga melepas mana? Nih kan ya, saya kan udah ngelepas nih AB-nya, lalu saya shortin. Kenapa? Karena saya ingin mencari arus yang mengalir pada titik AB. Ya, kalau tidak di short, arus nggak akan mungkin mengalir kan ya. Gitu, ayo Mas Ketut, dikit lagi, ayo. Bagus tuh. Di short, habis itu dicari arusnya yang mengalir pada titik itu, ya. Ayo, siapa yang sudah? Silakan. Kuis plus 5.
Gimana? Ini kan berarti 4. Apa nih? Theorem to find V0, tegangan pada titik V0 itu. Kalau kalian mau menganggap itu dilepas, dilepas gitu ya, lepas. 4K-nya dilepas, ya kan? Setelah 4K-nya dilepas, diganti dengan short circuit. Ya, baru cari arus yang mengalir pada apa namanya titik A dan B-nya tadi, ya. Ayo. Ini kan misalkan nih saya dari sini aja deh ngasih clue-nya ya. Dilepas. Nah, berarti kan rangkaiannya jadi seperti ini. Ya, rangkaiannya kan jadi kayak gini. Nah, habis itu kan kalian mencari RTH, RN gitu kan. Tadi Mas Ketut udah tuh nyari ya 6 dan 3 itu kan 2 ditambah 2 4. Ya, RN-nya 4 kok. Ya, betul. Nah, tapi cara mencari arusnya bagaimana? Ya, kalian harus short dulu bagian ini ya. Nih, di short dulu. Kembalikan lagi ke rangkaian sebelumnya, lalu short nih. Short. Nah, cari arus yang mengalir di sini. Baru itu IN. Yuk. Masih gitu? Ya, silakan saya kasih waktu lah ya. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau 5 menit nggak ada yang bisa jawab, ya setelah itu kita kuis. Ya, memang harus kuis kita. Oke. Saya bikin soalnya langsung saja ya. Siapa nih yang coret-coret? Pak, untuk carinya bisa pakai mesh ya Pak? Atau Boleh. Pakai mesh boleh.
V0-nya 3 volt nggak, Pak? Coba di share. Siapa ini? Masih Ketut. Ketut, Pak. Oke, Ya. silakan Ketut. Saya matikan dulu. Wait. Yuk. Ini Pak RM. Sebentar. Ini kenapa enggak? Sebentar. Spotlight. Oke. Nah, oke. Gimana cara mencari IN-nya ya? IN-nya mana? IN-nya dengan cara mesh. Oke, sebentar kita lihat. Mesh 2. Mesh 2, 12, 3, I2, minus 1, 2K, I2. Itu arahnya kemana, Mas Ketut? Searah jarum jam atau berlawanan? Oh iya, min. Oke. Yang lain nggak ada ini? Atau jangan-jangan kalian nggak di depan layar nih, jangan-jangan nih. Sama Pak, tapi baru dapat I-nya. Baru dapat apanya? I. Memang itu kan yang dicari, berapa IN-nya? Coba Giganta, boleh. Tapi baru sampai di mesh-nya, Pak. Oh, belum berarti ya? Oke, sudah diteruskan dulu. Sama dengan perhitungannya Saha. Hah? Kok bisa sama? Oke, coba lihat. Coba kita lihat salah apa namanya, samanya itu jangan-jangan kamu bukan minus juga, itu positif juga. Mana? Giganta. Sabar Pak, saya login di HP dulu Pak. Oh. Oh, ada 2 sekarang. Oke. Rangkaiannya mana? Rangkaiannya dilihat di gambar dong. Bagaimana saya menentukan itu benar atau salahnya? Arah apa namanya, arusnya, arus meshnya bagaimana? Ya kan ya, itu yang penting ya. Ya ini kalau beberapa kali waktu kemarin di mana, di UTS itu juga ada tuh yang kayak gitu ya. Tiba-tiba persamaannya gitu, wah saya nggak ngerti itu, saya nggak bisa ngecek yang begitu. Ya pasti itu langsung ya jawabannya itu langkahnya ya, prosesnya pasti ya tidak akan saya cek, tidak akan mendapatkan nilai. Karena rangkaian listrik itu ada rangkaiannya ya. Maaf Pak, Ya Apta, gimana? jadi rangkaiannya itu digambar juga ya yang Nortonnya ya? Iya. Saya sudah Pak. Sudah, ya silakan, boleh. Ayo. Ini ya Pak. Nggak bisa share screen Pak. Oh, kamu ngerjainnya di mana? Oke, sudah, silakan. Apta, boleh.
Kelihatan nggak, Pak? Diperbesar. Nah, oke, di zoom. Oke, yang mana jawabannya? Oh, itu. Nah, ini Oke. pertama dari dulu. Terus Oke. Jadi Terus satu persamaannya mes 1. Mes 1-nya minus 6, 8, 3, minus 2, minus 12. Coba lihat rangkaiannya. Oke, iya. Oke. Terus mes 2, 12. Karena ketemu positif dulu, 3K, 3K2, oke. Berarti I2-nya berapa? I2-nya min 0,0015A. Oke. Oke, Terus berarti itu arusnya ya. Arus Nortonnya. Dan ke rangkaian Nortonnya. Mm-mm. Terus karena tegangannya di rangkaian paralel itu sama, jadi cari dulu rangkaian R ekuivalennya. Jadi paralel dapat 2K ohm. Terus cari oh ini min Pak ya. Min 0,015 dikali 2K. Dengan min 3 volt. Oke, good. Ya. Oke. Ya, kamu revisi langsung ya. Terus yang kemarin bener nggak min 3 Theveninnya? Minggu lalu kan kita belajar Thevenin kan? Catatan yang kemarin. Kalau nggak salah sih benar, Pak. Benar ya? Oh ya, kalau nggak salah pasti benar ya. Oke, Apta. Ya, Apta yang dapat ya. Sip. Good. Oke. Terima kasih, Pak. Apta dapat plus 5 kuis. 5 kuis. Oke. Ya, begitu. Bagaimana cara penggunaan Norton. Nah, sekarang supaya semua kalian itu bekerja dan belajar, sekarang kuis. Ya, kuis dadakan. Sengaja. Kalau yang nggak tahu, ya nggak apa-apa. Gitu. Jangan chattingan ya, makanya. Kalau lagi belajar fokus. Ini belajarnya cuma 2 jam, chattingan itu bisa 24 minus 2 lah. Kalian 22 jam yang lain dimanfaatkan buat chatting, monggo. Tapi saat belajar, fokus belajar. Ya, jangan ngerjain yang apa-apa, yang lain-lain. Karena saya juga sudah paham, belajar kayak begini itu capek. Makanya saya nggak terlalu tegang gitu. Biasa aja. Tapi kalau misalnya membuat kalian santai, perlu semuanya nyala kameranya. Nanti kalau nilai kalian nggak bagus gimana? Ya, nah nanti bilangnya dosennya neranginnya nggak bagus gitu. Coba ya, mari kita sama-sama bertanggung jawab. Nggak bisa kita menyalahkan lingkungan luar kalau misalnya kita sendiri nggak bisa mengontrol diri sendiri. Ya, yang paling bertanggung jawab atas apa yang didapatkan oleh dirinya ya diri sendiri ya. Ayo. Ya, cuma kalian yang bisa membuat diri kalian itu serius belajar. Saya nggak bisa. Oke. Nggak ada yang ngawasin kan ya. Oke, siapkan A4. Ya, siapkan A4 hanya sampai kuisnya sampai jam 10.45. Karena tadi kita mulai jam 9.05 ya. Jam 10.45, hanya 45 menit. Nanti kalau sudah selesai silakan kalian bisa scan lalu kalian kirimkan ke e-learning ya, upload di e-learning. Saya akan buat langsung linknya. Oke, berapa soal? 3 soal. Ya, kalian mati sebentar. Ada 3 soal. Waktunya mepet.
Nah, sengaja waktunya mepet supaya kalian tidak bisa kirim-kirim jawaban. Ya, nggak usah cari teman-temannya itu. Oke, sebentar. Taruh dulu. Oke, ini saja deh. Oke, sudah siap ya? Baik. Mana ini? Share screen. Lalu, oke. Oke, sudah silakan kerjakan ya 3 soal. Ya, 3 soal. Monggo dikerjakan pada A4, jangan lupa nama, NIM. Nanti tinggal scan di PDF kan. Setelah itu upload di e-learning.